Makanya ini nih, jangan kita kerja karena kita lihat uangnya. Itu salah banget. Jadi waktu gue jalan ke luar negeri, gimana kata supir gue? Terusin. Jalan. Terus gue cuma ngeliat mobil gue dari belakang kayak di film-film, kebakar asap udah. Mau ngobrol sama sang pengusaha muda, sang pekerja keras. Siapa lagi kalau bukan Si Boy. Kalau berada yang mana ini? yang ini ya belakang. Vi, pertanyaan orang kia Vi. Kalau lu tuh bahagianya lu tuh di mana sih? Kalau gue lihat ya lu tuh kan kerjanya tuh gila Lu pernah nge-forward ke gue jadwal lu gitu ya. Maksud lu tuh atau apakah itu kebahagiaan lu tuh untuk harus tetap bekerja? Ya sebenarnya sih intinya no pain no gain lah, Cil. Jadi emang kebahagiaan gue itu kerja untuk sekarang. Gue masih menargetkan diri gue untuk bekerja. Cuman gue juga naker diri gue sampai kapan nih gue bisa tahan. Nah itu pertanyaan gue berikutnya. Tapi gue udah mulai kayak sekarang. Kayaknya sih target gue tuh memang di umur 35. Bukannya gue pensiun. Sekarang berapa? Sekarang 33. Oke. Umur gue 35 tuh gue akan memilih kerjaan. Umur 40 pekerjaan jadi hobi. Gitu target gue. Ya mudah-mudahan kasih umur panjang. Cuman gue juga kan yang paling tahu diri kita sendiri ada diri kita sendiri. Tapi kayak kemarin anak gue udah mulai nih, sebenarnya dia kayak kangen deh sebenarnya sama papa, tapi protes, gengsi ya? Gitu dia ngomong ke ibunya. Kalau kaki aing dengeuna si Sandi wae. Tapi ya gitu, jadi ya kayak ketemu anak juga di rumah. Gue masih kerja, meeting di rumah. Emang bener sih kadang ngelihat si Rafathar, udah segede gini lagi nih. Cuman ya nggak apa-apa deh. 1 tahun ini mudah-mudahan masih dikasih sehat sama Allah, dikasih umur panjang. 1 tahun 35 kita udah mulai milih-milih pekerjaannya lebih santai. Ya umur 40 udah kerjaan tuh bisa jadi hobi. Nah, yang tadi gue pertanyakan adalah Via, tapi lu bukan bahagia apa? Nah, nantinya kan lu tuh kerja terus tuh. Nah, ada nggak sih rasa di situ tuh yang emang sempet jenuh gitu? Jenuh mah manusiawi. Gue mah simpel aja sih, kayak kita lagi, gue tuh mengibaratkan tuh karir kita tuh ibaratnya kayak Formula 1 gitu. Oke. Saat kita lagi kenceng, ya udah. Tapi kan ada kalanya kita masuk pit. Ya kita masuk pit itu istirahat. Ya kalau kita capek istirahat. Yeah. Tapi kan saat kita istirahat kita tahu konsekuensinya. Kalau kita Formula 1 kan ada yang nyusul kita lagi. Ya kita harus kembali lagi ke track lagi. Yalah, stop dulu. Capek tuh kita istirahat aja kalau kita capek. Kalau kita jenuh ya wajar, tapi jangan berhenti gitu maksud gua. Karena otak mah masih tetap terus bisa jalan kan? Iya, karena ya dunia entertain ini kan memang berapa puluh ribu, ratusan ribu, jutaan orang pengen di entertain itu. Ya. Banyak. Jadi kita juga harus pinter-pinter taruh posisi kita. Kalau capek manusiawi istirahat dulu, balik lagi ke track lagi. Yang menarik buat gua adalah lu tuh kan nggak sekolah bisnis. Nah sebetulnya lu dari mana sih intuisi lu sampai sekarang jadi seorang yang bener-bener gua asli gua respect banget gitu. Lu tuh usaha ini usaha itu sukses ini dari mana sih lu sebenarnya? Learning by doing. Contohnya maksudnya tuh orang contoh yang konkret deh. Nah orang itu salah kalau mikir Dan lu bisnis lu banyak ya lu sukses. Belum tentu juga bisnis lu gua sukses semua. Misalnya dari 20 bisnis yang jalan paling 3 yang works. Yang works itu 3, paling yang 17 yang lainnya masih ada yang rugi, ada yang apa. Jadi tapi learning by doing, gue tuh orangnya seneng ngelakuin sesuatu hal yang baru. Seenggaknya itu akan jadi pelajaran buat gue gitu. Misalnya contoh gini deh, hal kecilnya. Waktu gue jadi artis, honor gue dari 500.000 sampai naik terus kita mikir, kok sampai honor kita udah angka yang baik gitu. Kan kita mikir, kok bisa tuh orang bayar gue segini, yang gimana ya buat jadi orang itu ya gitu mikirnya gue gitu. Contoh gue jadi brand ambassador sebuah iklan. Gue bisa nih jadi brand ambassador, terus gue tanya sama kliennya, lu pakai gue laku nggak? Laku Vi. Oh berarti gue bisa dong nih belajar untuk bisa. Jadi gitu, gue tuh pemikiran gue tuh berjalan gitu. Itu dari mana Vi tadinya Vi? Ya dapat pikiran seperti itu dari mana? Nah itu learning by doing itu. Jadi yang tadi pernah nggak lu belajar dari buku atau dari pernah baca? Gue tuh nggak pernah baca. Gue tuh orangnya nggak pernah baca. Gue bener-bener orang yang terjun langsung ke langsung praktek. Rugi, untung itu mah udah bagian dari bisnis. Tadi ngomong masalah honor, lu ada sempat sedikit honor ya. Yang pernah lu dapatkan honor terbesar, entah itu sebagai pemain film atau host seberapa? Beda-beda sih, kan nggak bisa apple to apple.
Kalau host gue pernah dibayar ada salah satu acara ya untuk 2 jam itu paling tinggi pernah gue 450 juta pernah. Stripping? Enggak. Oh, tapi maksud itu sekali. Acara yang memang satu brand besar. Ya. Jadi pengen Raffi nih gitu kan si hostnya. Pernah tuh 450 juta, 500 450 juta pernah tuh. 475 lah, 450. Satu acara. Seiring berjalannya waktu, kita tuh udah pinter-pinter. Kalau dulu kita kan artis hanya jual jasa kita aja. Sekarang kita udah punya jasa sosial media kita. Ya. Kita udah punya jasa yang lain. Jadi kan kita bisa bundling itu semua. Jadi ya seiring, makanya yang paling penting itu siapapun itu harus bisa beradaptasi. Kalau kita nggak beradaptasi tuh kita berada di ya merasa gue udah ngetop di angka segini Yeah. di positioning ini. Ya kadang kita suka terlena dan lupa bahwa tahun ke depan jangankan 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan aja sebenarnya belum tentu kita aja bisa tergantikan tanpa kita sadari gitu. Benar. Jadi kalau gue punya pemikiran itu saat kita udah di atas itu kita harus lompat lagi ke bawah. Tapi saat kita lompat lagi ke bawah kita bawa sesuatu emang harus berkolaborasi dengan sesuatu untuk bisa naik lagi ke atas. Paling bahaya itu kalau kita berada di atas, kita terlalu tenang padahal kita jatuhnya kita nggak siap tuh jatuhnya sakit dan udah sindrom, udah apa, itu yang paling bahaya. Kebayang nggak lo, Raffi tuh ternyata pemikirannya kayak gini. Lu kan bisa lihat Raffi di YouTube-nya, di TV tuh mana teh heureuy bercanda aja, tapi ternyata kalau menurut gua pada saat di wawancara seperti ini edan pemikirannya lebih, kalau menurut gua lebih hebat daripada orang mungkin ya yang sekolah malah, karena emang lu yang tadi bilang learning by doing gitu. Learning by doing itu penting. Ya sekolah juga penting sekolah, tapi saat pentingnya kadang ilmu yang paling mujarab itu adalah ilmu pengalaman yang kita turun di lapangan. Kita baca, kita tahu, saat kita terjun langsung kita lebih tahu karena kita merasakan itu gitu. Lu kebayang nggak dulu bahwa lu me time-nya lu apa? Me time-nya gue nggak jelas. Me time-nya gue tuh kadang nggak jelas. Gue tuh suka merenung aja, suka merenung sendiri gitu. Jadi di situ gue mengkoreksi diri gue sendiri tuh saat gue lagi diem. Saat mau tidur tuh biasanya gue mau tidur. Itu ya me time-nya lu. Me time-nya gue mau tidur sendiri, gue udah mikir gitu apa yang gue lakukan. Halo Bapak. Itu apa coba di belakang? Siapa kamu? Siapa? Nah kalau ini gue yakin nih, ini Basi lagi baru mau beli mobil Lamborghini Ferrari. Ini di kepalanya dia masih begini nih. Apa bro, kejar cita-cita lu bro. Sampai suatu saat lu ketemu titik di mana lu bisa menjadi dewasa. Gak apa-apa bro, nikmati hidup lu bro. Siap. Vi, setelah yang lu dapatkan sekarang ya, berarti lu teh udah kerja tuh udah berapa tahun? Gua dari tuh umur berapa? Kelas. Sebenarnya kalau gua pertama kali foto-foto model gitu kelas 2 SMP.
Gue SMP, terus akhirnya gue tahun 2000 tuh 2001 jadi cover boy, mulai syuting ke Jakarta tuh ya 2001. Itu udah ada profesional bayaran ya? 500.000. Ya anggap itu aja ya? Iya, sama Berarti, foto 100.000 dulu. Berarti sekarang tuh udah 20 tahun lah anggap ya? 20 tahun. Oke, 20 tahun udah lu dapetin banyak. Goals lu apa? Yang ada di dalam hidup? Nah, sekarang gue udah punya goals nih semenjak gue tuh cita-cita gue sekarang saat gue nanti mau ngerem supaya kerja adalah hobi, gue tuh pengen bikin kayak foundation. Wah, bikin jadi tempat anak yatim piatu ataupun apa. Jadi gue pengen gitulah, maksudnya karena gue sendiri tuh udah sebenarnya mah ya namanya juga manusia ya. Waktu pas gue muda gitu, alhamdulillah, pengen beli mobil ini, alhamdulillah kan ya sudah kecapean. Pas sudah tercapai tuh kayak ya udah gitu maksudnya. Tapi ya mungkin gue suatu saat nanti gue harus kesana gitu, karena gini bahaya juga sih sebagai manusia tuh harus ada alertnya Kang. Iya benar. Kadang kalau kita nggak ada alertnya tuh kita pengennya kan wah anjir head on terus, pengennya ini betul, terus. betul. Tapi terkadang kita emang itu harus ada alertnya sih. Nah ya alhamdulillah gue nggak tahu kenapa gue yang penting pengen bikin kayak gitu-gitu Kang. Nah itu alertnya lu yang bikin begitu-gitu itu dari mana? Nah jadi kemarin saat gue lagi jalan-jalan nih kayak yang ke luar negeri tuh ya? Gue jalan-jalan keliling dunia sama kemarin pas pandemi ini. Alhamdulillahnya banyak kan teman-teman kita yang susah banget kan, apalagi ada juga tuh teman gue yang tadi konglomerat kaya raya tiba-tiba cuma dalam hitungan 3-6 bulan habis karena bener-bener habis karena dia harus lay off karyawannya, pekerjaannya dia, kantornya bener-bener tutup dan lain-lain. Jadi gue tuh berpikir kayak gila ya, dunia tuh switch-nya tuh bisa kapan aja gitu. Dan setelah itu gue jadi mikir yang penting kita udah cukup dengan apa yang memang kita perlukan, bukan apa yang kita mau ya, tapi yang kita perlu aja. Habis gitu ya udah kita bisa hidup sederhana tuh, maksudnya ya gue sekarang mau coba jalaninnya ya seininya aja gitu, sejalannya aja. Jadi sekarang gue sejalannya aja gitu, udah kayak nggak mau ini gue nggak ini. Nah, tadi lu ngomong masalah pas di luar negeri ada turning point apa waktu di luar negeri? Jadi waktu gue jalan ke luar negeri itu kan gue benar-benar spend time sama keluarga gue 4 bulan. Setiap hari ketemu, setiap hari ketemu orang. Udah kayak pandemik tuh ya? Iya. Sebelum pandemik lu udah setiap hari ketemu keluarga. Terus gue tuh berpikir gitu kayak, kok waktu cepat berlalu ya, ini cepat berlalu ya, semua tuh cepat banget berlalu gitu. Jadi kayak gue berpikir tuh, wah kita kerja selama ini pengen. Gue kemarin kan sempat berpikir, gue pernah juga waktu muda tuh kerja karena uang tuh pernah Kang. Wajar lah. Pernah wajar waktu muda. Jadi gila gue mati-matian kerja pontang panting cuman mau beli Lamborghini. Salah ternyata gue kayak gitu. Boleh itu menjadi bonus buat kita, tapi kita harus punya tujuan yang lebih bermakna gitu maksudnya. Wah, itu yang jadi ada pikiran gue. Wah, gue terharu bener jadi asli pas ini. kemarin gue keliling jalan-jalan stop itu ya, ternyata gila, kebahagiaan yang nggak bisa dibeli pakai uang itu adalah kenikmatan kita sama orang-orang yang ternyata terdekatnya kita. Makanya gue sekarang itu, ini saat pandemi COVID gini ya, gue takut kayak nyokap gue, mertua gue gitu, keluarga gue. Pak Allah, ini kalau misalnya dikasih COVID jauh-jauhan gini ataupun apa, emang kita nih kerja kemarin setat kebek tuh nggak bisa kita kalau memang kerja cuman karena uang. Emang kerjaan kita tuh harus yang penting buat keluarga happy gitu Kang. Emang harus mindset gitu. Wah, Keren ya, keren. Iya bener. Jadi gue ngerasain itu bener. Terus juga ya, lu bayangin aja gue dulu setetak kebek pengen beli Lamborghini. Terus Lamborghini gue terbakar saat asuransi di mana bulan itu sudah habis. Dan itu mobil gue. Dan lu tau gak, itu gue lagi ngebut mau live acara pernikahannya Mbak Imong, gue nge-MC. Dan dipakai sama supir gue di belakang, tiba-tiba kebakar. Lu tau gak, gue cuma bisa ngeliatin doang. Gue pakai mobil Alphard karena kan harus ngebut. Gue cuma ngeliatin mobil gue kebakar. Gue gak ada pilihan karena si Mbak Imong mau nikah. Gimana kata supir gue? Terusin. Jalan. Terus gue cuma ngeliat mobil gue dari belakang kayak di film-film, kebakar asap udah. Terus gue telepon orang gue, itu mobil asuransi habis kan mau pergi minggu depan ke luar negeri katanya. Oh itu sebelum mau ke luar negeri tanya? Beberapa hari sebelum gue pergi, karena gue gak mau perpanjang asuransinya, karena kan mau ditaruh di rumah aja. Ngapain? Sayang dong, ngapain 6 bulan anjir, gue kudu bayar setahun aja kan kurang lebih bisa beratus-ratus kan. Gue bilang ngapain? Terus gue tanya asuransi gimana? Pas banget habis. Itu gue cuma diem ngeliatin kebakar, udah. Bener-bener habis. Itu bener-bener habis. Sepersekian detik ya? Itu sepersekian detik. Nah setelah itu gue pergilah ke luar negeri. Saat gue ke luar negeri itu kayak
anjir gue kemarin Kebuka, aing ya. beli mobil 13 miliar mati-matian, tapi ini ternyata sederhana gue sama keluarga begini bahagia lo. Itu kan dari situ jadi nggak apa-apa, kita boleh kerja cari uang apa yang kita mau, tapi itu jadi bonus aja, tapi tujuannya jangan ke situ. Tujuannya memang kita harus punya yang lain. Wah ini Iya, mahal bro. Iya mahal itu pisan terjadi bro. sama gue tuh kan gila gue. Asli Tuh ngelihat mobil gue cuma kebakar itu asli. Gue telepon terus nyokap gue nge-WA mama, mah mobil kebakar, ya Allah Afi, ya udah terus udah aja kan nggak Iya, terus iya, benar. udah Iya. udah habis mobil gue cuman ini udah itu yang terjadi sama hidup gue. Enggak, ini agak-agak outside sedikit. Itu kan ya gue yakin itu udah habis kita, tapi udah nggak ada harganya sama sekali. Ya sekarang akhirnya gue udah pesen nggak, untungnya mesinnya nggak kebakar. Oke. Jadi gue pesen lagi jadi spare masih part, bisa spare lah ya. partnya. Ya ini sampai udah hampir setahun, udah setahun Ya, lebih malah nggak karena kan pandemi juga. Ya kan. Januari katanya baru selesai. Cuman ya itu pelajaran yang gue ambil kan. Bener. bagus. Dulu mah laki-laki anjir gue pengen punya Ferrari, Ya, pengen ya. punya wah asa bangga gitu. Tapi beneran pas emang kebakar gitu kayak anjir gitu kayak gila ya. Gila kebakar. Habis itu gila itu bener-bener habis. Habis itu gue, tapi gue nggak ada. Ya udah kita habis itu pergi aja keliling dunia udah pas keliling dunia, pas gue lagi jalan keluar Di situ justru di ya. situ kayak ya alhamdulillah gue juga banyak ya kan, salah satu itu ada yang support gue pergi juga kan. Jadi kayak wah ternyata kalau memang niatnya buat bahagian keluarga nggak perlu kita ngoyo, yang penting gitu deh Kang. Jadi gue dari situ tuh Halus sih, bener. gila tuh.